kembali beribadah sekolah minggu, dan kita akan mulai bercita dan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik duduk diam, dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan, kita semua menyanyi. Semua menyanyi dengan Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube yang sudah dipersiapkan oleh gereja kami. Tuhan, kami sebagai anak-Mu, kami siap untuk duduk baik, duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini boleh menjadi perbaikan dalam kehidupan kami, dan kami juga lebih semangat menjalani kehidupan kami, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya.
Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Minggu pagi ini kita akan belajar tentang Salomo yang mendirikan Bait Allah. Nah, adik-adik, apa itu Bait Allah? Bait Allah adalah tempat umat Israel beribadah kepada Tuhan, dikenal dengan nama gereja. Nah, adik-adik, ketika Raja Salomo mendirikan Bait Allah, dia mendirikan Bait Allah yang begitu indah dan megah, dan dia menggunakan bahan-bahan yang terbaik untuk mendirikan Bait Allah ini. Bukan karena Raja Salomo mampu untuk melakukannya, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan melalui apa yang Raja Salomo lakukan untuk memerintahkan orang-orang umat-umat Israel untuk mendirikan Bait Allah. Adik-adik, Raja Salomo mempersembahkan yang terindah Bait Allah kepada Tuhan, dan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dirinya, dia mulai mendirikan Bait Allah ini. Nah, adik-adik tahu siapa ini Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang anak dari Raja Daud. Nah, adik-adik, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo adalah ketika dia mau mendirikan Bait Allah untuk seluruh umat Israel datang menyembah Tuhan. Itu dapat kita contoh ketika kita melihat ketulusan hatinya dan semangatnya serta kerja kerasnya untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu Tuhan meminta dia untuk bisa boleh mendirikan Bait Allah. Dan adik-adik, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan melalui hidup kita? Mungkin kita tidak bisa mendirikan seperti apa yang dilakukan Raja Salomo, yaitu mendirikan Bait Allah atau gereja. Tapi Bait Allah itu sendiri adalah kehidupan kita, yaitu seperti firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah Bait Allah. Maka yang kita persembahkan yang terbaik adalah kehidupan kita. Nah, adik-adik, Tuhan mau supaya kita enggak nakal lagi, kita enggak suka melawan lagi,
tapi kita selalu taat kepada Tuhan. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar dari Raja Salomo yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupannya. Dia mendirikan bait Allah untuk kemuliaan Tuhan senantiasa dipuji dan muliakan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita minta hikmat dari Tuhan seperti Raja Salomo yang dikenal dengan hikmatnya yang luar biasa dan dia juga diberkati dengan kekayaan. Kiranya kita juga meminta pertolongan Tuhan supaya mungkin kita nggak bisa menyelesaikan pelajaran sekolah yang begitu susah. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta kepintaran, kita berdoa memohon kepada Tuhan kepintaran supaya Tuhan memberikan kita kepintaran sehingga kita boleh mengerjakan soal-soal dari sekolah, mungkin itu soal ulangan, tetapi kita juga perlu berusaha dan bekerja keras. Seperti Raja Salomo yang berusaha untuk membangun bait Allah, kita juga punya usaha dan semangat yang sama seperti Raja Salomo. Kita semangat untuk juga berprestasi dalam sekolah, dalam belajar, dan kita nggak boleh males-malesan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kehidupan kita dan kita boleh melakukan yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik melalui kehidupan kita. Lewat cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kehidupan kita sebagai bait Allah, dan kita menjaga perkataan kita supaya kita memuliakan nama Tuhan dan senantiasa boleh mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini mari kita sama-sama bersyukur kalau kita punya tempat beribadah, yaitu gereja kita, di mana sudah juga gereja Ketulusan Hati Jemaat Ancol sudah dibangun dengan megahnya. Kita mengucap syukur bahwa bangunan gereja dari gereja Ketulusan Hati di Indonesia, di Jemaat Ancol ini, Tuhan berkati supaya menjadi tempat beribadah kita bersama setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Kita berdoa senantiasa kita punya kerinduan untuk datang menyembah Tuhan ke rumah Tuhan, yaitu gerejanya. Saat ini adik-adik, sekalipun kita beribadah di rumah, tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan memberkati kita seperti Raja Salomo yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dia melakukan seluruh apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, yaitu membangun bait Allah. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, berdoa setiap hari, meminta supaya Tuhan memberikan kepada kita penyertaannya, pimpinannya, dan hikmat Tuhan akan memimpin adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Tetap semangat ya. Kita sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, semua mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami hingga di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan kembali dalam hidup kami, berkati belajar kami, berkati pergaulan kami, berkati mama papa kami, berkati kakak adik kami, berkati semua orang yang kami kasihi. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.